Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangannya, kita masih di Islam itu indah. Tema kita adalah menuntut ilmu. Sewajib apa sih? Banyak yang sudah kita pelajari ya pagi hari ini dan akan semakin banyak lagi. Tapi ada tayangan yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Seorang ibu-ibu majelis pengajian meninggal usai hatam Quran. Kita lihat tayangannya, silakan. Viral video seorang ibu meninggal dunia usai hatam Al-Quran. Dalam video yang diunggah akun Instagram @dorobeyofficial tampak ibu majelis taklim sedang berkumpul. Rekaman itu memperlihatkan detik-detik seorang ibu majelis taklim Nurusina Masjid Babu Salam Serang Kecamatan Coblong, Bandung. Seorang ibu di tengah taklim sedang memimpin lantunan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba berhenti membaca hingga tertunduk lemah. Tak lama kemudian ibu-ibu tersebut terlentang ke belakang hingga tak sadarkan diri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Ustaznya melihat? Subhanallah, bagaimana seorang yang dekat dengan kebiasaannya dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan. Masya Allah. Tapi apakah menuntut ilmu itu harus di dalam majelis? Apakah Quran juga menjelaskan menuntut ilmu juga harus di dalam majelis? Bagaimana dengan seorang muslim yang belajar di tempat non-muslim? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah mengangkat derajat orang-orang yang bermajelis menuntut ilmu di dalamnya. Mahwal majelis, apa itu majelis? Majelis ya tempat kita duduk gitu. Jadi nggak mesti judulnya majelis taklim. Kita hadir ke sini, apakah ada yang menjawab, mau kemana Bu? Mau ke majelis taklim Islam itu indah. Ada nggak yang jawab kayak gitu? Enggak ada, bilangnya mau ke studio Islam itu indah, mau nonton Islam itu indah, mau hadir jadi jamaah Islam itu indah. Tapi nyampe sini duduk menuntut ilmu, dengerin ceramah, bonusnya selfie nanti, maka itu adalah sebuah majelis juga. Kenapa? Ada duduknya, ada belajar ilmunya di dalam majelis taklim, maka mesti lengkap menyebutnya majelis taklim, majelis belajar, tempat duduk nongkrong untuk belajar. Karena ada juga majelis-majelis tapi enggak taklim, majelis ghibah, majelis gosip, ada juga dia duduk dengan bergibah. Jadi bukan masalah majelisnya, tapi apa yang dilakukan di dalam majelis tersebut. Jadi kalau ditanyakan haruskah di dalam majelis? Ya sebaiknya kalau belajar sambil duduk. Sebaiknya kalau belajar sambil duduk mendengarkan seorang guru menjelaskan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya seorang orang tua menyekolahkan anaknya ataupun ada seorang yang belajar di tempat non muslim? Maka sebaiknya kita jangan menikam dari belakang. Jangan menggunting dalam lipatan. Mana itu menikam dari belakang? Udah tahu fasilitas sekolah Islam kurang memadai. Lalu ada sekolah yang non-Islam yang lebih bagus fasilitasnya. Rame-rame masukin anaknya ke sekolah yang non-Islam. Akhirnya sekolah Islamnya tidak berkembang. Mestinya kalau ada sekolah Islam yang fasilitasnya kurang bagus kita bantu.
Kita memperbaikinya sebagai umat muslim, apa yang kita punya kita memberikannya ke sana. Karena udah keluar beberapa fatwa yang mengharamkan menyekolahkan anak di sekolah non-Islam. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan visi misinya menjadikan anak tersebut sebagai agama lain seutuhnya. Nah itu kita mesti tahu tujuan disekolahkannya itu seperti apa. Jadi bolehkah kita duduk mendengarkan ilmu daripada orang yang tidak seagama dengan kita kalau menyangkut dengan ilmu duniawi, bukan menyangkut tentang ilmu agama, maka silahkan saja. Tapi jangan sampai duduk doang, harus ada misi di sana. Misinya apa? Salah satu misinya menunjukkan akhlak baginda Nabi SAW. Ada seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat seorang yang lewat, lalu dia berdiri. Lalu ditanyakan, wahai Ali, itu kan yang lewat orang Yahudi tuh, orang non muslim tuh. Kenapa kamu menghormatinya? Dia pernah mempelajari saya sebuah ilmu. Kenapa? Karena menghormati guru adalah akhlak dalam Islam. Tapi kalau ada majelis ilmu, majelis taklim yang sudah jelas-jelas kita mempelajari sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah, kita kan yang kita cari adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mana itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang wajib dipelajari anak-anak? Ilmu yang membuatnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Jamaah! Yeay. Langsung aja ya, saya mau kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Jadi kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa dulu ya? Pak Nandang dulu kali ya. Pak Nandang. Masih boleh nanya nih. Oh masih boleh dong, masih boleh. Mau nanya apa lagi? Ayo, dari Kerawang loh, masa gak boleh nanya? Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya, mau nanya apa? Katanya menuntut ilmu itu wajib, tapi mengapa Allah membatasi ilmu manusia? Oke, Kenapa tuh Ustadz Maulana Allah membatasi ilmu manusia? baik gini. Langsung saja saya jawab. Ketahuilah mereka tidak akan mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ingat, ilmu itu bersih dan diserahkan kepada yang pantas. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jangan sampai kita menjadikan ilmu itu justru membahayakan buat diri kita. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Lulung. Sombong dan sebagainya. Dan ilmu itu mengangkat derajat. Akan mengangkat derajat. Ingat, pemutus kemiskinan itu adalah dengan ilmu. Kasih sekolah anak. Ini ya, selamat buat orang tua yang menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Orang tuanya biasa-biasa aja. Karena anaknya dikasih sekolah, yakin. Mau raih dunia, raih ilmu. Pakai ilmu. Mau raih akhirat, pakai ilmu. Mau raih dua-duanya, Mau. pakai ilmu. Maka ilmu sangat penting. Cuman memang ada orang terbatas. Satu, kata Nabi, beradalah dengan ilmu, dengan 5. Beradalah di 4-nya, tapi jangan yang kelima. Yang pertama, menjadilah yang mengajar. Guru. Atau menjadi yang belajar, menuntut ilmu. 2, atau menjadi pendengar. Nih lagi nonton Islam Tindak, lagi masak. Itu menuntut ilmu juga, tapi pakai pendengaran. Jadi ada yang mengajar, ada yang belajar, ada yang mendengar. Bisa jadi di depan TV ada lagi nulis. Itu menuntut ilmu itu. Dan yang keempat, kalau tidak bisa mengajar, belajar, menjadilah pendengar. Yang keempat, menjadilah pencinta ilmu. Masya Allah, Ini apalagi pencinta ilmu. yang datang ke Islam itu indah. Masya Allah. Yang setia sama Islam Tindak sudah 13 tahun. Masya Allah. Satu lagi. Apa lagi? Kata Nabi, jangan jadi yang kelima. Apa itu? Jangan jadi yang kelima. Ya kenapa? Yang membenci ilmu. Aduh, na'udzubillahimin Saya dzalik. tahu ibu-ibu, kita datang sini pasti ada, ngapain pergi ke sana capek. Enggak Ada yang begitu dong. Ada gak ya? Ayo ngaku. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, manis-manis banget. Ada yang gak tepuk tangan? Saya suruh nanya ya, gak tepuk tangan ya. Yang mau nanya siapa ya? Siapa ya? Ibu dulu ya.
Ibu soalnya gak tepuk tangan, kayaknya banyak masalah deh. Silakan Bu berdiri, namanya siapa? Tin Rahayu dari Bandung. Tepuk tangan dong tuh kalau gitu, dari Bandung Ibu Tin. Silakan Bu, mau nanya apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Butin Rahayu dari Majelis Al-Huda Bandung. Tanya dong Ustadz. Saya tuh takut kalau menuntut ilmu itu kadang suka ada yang orang melarang. Jangan belajar ilmu haram. Jangan belajar ilmu itu bid'ah. Nah saya harus gimana Ustadz? Apakah saya nggak usah belajar aja gitu? Gimana penjelasannya? Gimana Ustazah Lulung? Ya. Belajar aja apa enggak tuh takut bid'ahin gitu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk lagi nih. Iya, Berdiri. berdiri aja. Iya, Nanti iya. capek duduk berdiri, duduk berdiri. Jadi dia pengen belajar takut. Takut, Karena takut. banyak larang. Iya, Ntar begini gitu. Katanya dibid'ahin gitu. Oh Silakan Ustazah. astagfirullahaladzim. Mohon izin Ustadz, Penanda dan semuanya jemaahku yang CCM cantik-cantik manja. Pemirsa, kalau kita ngomongin masalah belajar, emang sih harus hati-hati. Karena kalau kita salah-salah repot. Gak usah deh kita ngomongin ilmu agama. Ilmu pengetahuan aja kalau salah-salah repot. Ibu kalau sakit gigi, ibu ke dokter mana? Gigi. Bukan ke dokter kandungan kan? Bukan. Salah. Orang sakit gigi ke dokter kandungan. Salah. Kemudian ibu kalau misalnya gatal-gatal kulitnya, ibu ke dokter mana? Masa ibu ke dokter gigi? Beda kulit dengan gigi. Jadi pemirsa, kalau kita ngomongin masalah belajar memang harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang mengerti ilmunya, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, ilmu ngaji. Ngaji aja banyak, ada tajwid, ada tahsin, ada tafsir, ya enggak? Alif, ba, ta, sa, dan sebagainya. Jadi fas'alu ahla zikri, tanyalah pemirsa kepada yang mengerti ilmunya. In kuntum la ta'lamun, kalau kita tidak mengerti. Jadi emang jangan sembarangan juga nuntut ilmu. Bener tuh temennya, dia takutnya kita belajar ya kan. Ini gak boleh, itu gak boleh. Emang boleh gak boleh kalau memang ada perintahnya. Kalau ada dalilnya gitu pemirsa. Jadi temennya bagus nih ibu nih, dilarang-larang. Tapi mentang-mentang dilarang akhirnya jangan apa ya. Udahlah daripada ntar saya belajar, ntar jadi salah, haram ini itu. Udah saya gak belajar, jangan juga. Kalau kita gak belajar tambah kagak ngerti. Ya gak Bunda? Bunda, pemirsa, kita aja nih ngaji aja masih banyak salahnya. Bagaimana kagak ngaji? Ngaji aja kita masih disalahin. Percuma lo ngaji, percuma berjilbab, masih begitu. Lah, kita ngaji aja masih salah, bagaimana kagak ngaji? Ada poin-poin sedikit lah minimal. Kalau kata guru kita Dr. Aisyah Dahlan, ini ilmu ada di otak kita di sini depan. Kalau kita tiba-tiba ada masalah, masih ada kita sadar dari depan kita ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita nuntut ilmu benar harus selektif. Tuh 2, 3. Selektif. Gitu, selektif karena apa? Oh ini guru. Di sekolah lagi nih sekolah. Guru matematika ada nggak gurunya sendiri? Guru yang namanya agama ada. Kalau matematikanya tiba-tiba guru yang nggak masuk pasti cari yang tahu matematika. Jadi kita pun kudu ngerti. Takut ya ntar ini dibilang bid'ah. Padahal ya Allah astagfirullahaladzim. Kalau kita ngomongin bid'ah, lah ibu naik mobil juga bid'ah. Zaman Nabi kagak ada mobil, saudara-saudara. Do you understand? Dan kalaupun misalnya tidak ada dasarnya, kita kudu nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan ngomong kalau nggak ada dasarnya. Saya bukan dokter, saya ngomong kedokteran belum tentu ibu percaya. Tapi kalau ibu nanya alif ba ta mah kita bisa. Bu, mim ketemu mim apa bu? Idgham mimi, bener nggak? Ya kan? Oh cintaku seperti izhar, apa? Jelas. Cintaku padamu seperti hukum izhar. Jelas, apa tuh jelas? Nun mati ketemu, aha, goho. Ada ilmunya. Tapi kalau misalnya, ih mama cintanya seperti Iva, kenapa? Samar-samar. Ada ilmunya tajwidnya. Jadi kita kudu sama orang yang lebih ngerti. Yang kedua sama orang yang tawadu kalau belajar jangan sombong. Ya ke Bunda? Bunda, pemirsa. Jadi kalau kita ngomong masalah ilmu bener banget. Harus hati-hati jangan sampai nanti muncul TBC. Apa tuh? Tahayul bid'ah khurafat. Contohnya gini, jangan foto bertiga. Ntar yang tengah mati, repot. Kalau yang di tengah aku gimana? Aku yang mati.
Jadi itu tahayul kayak gitu jangan dipercaya. Tapi ngomongin salah ilmu ya, saya punya teman Apa bule-bule kan senang berjemur Apa ya? ngitemin Apa badan katanya? ya. Apa katanya? Dia datang ke Indonesia, dia mau ngitemin badan, dia datang ke ilmu hitam belajarnya. Salah belajar ya. Jangan apa foto bertiga, ntar yang tengah mati. Awas kalau foto kayak gitu. Enggak dong, nauzubillahi min zalik. Tepuk tangan untuk Ustazah Lulung, ya Allah. TBC lagi. Nanya lagi ya, siapa ya? Ini aja deh. Ibu, yang lain gak ada yang mau ngangkat tangan gitu? Gak ada yang berani. Kalau gitu ibu aja deh. Ibu, berdiri bu, namanya siapa bu? Ibu Neni dari Majelis Talim Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Yeah. lebih baik mana orang yang ilmunya banyak agamanya atau orang yang banyak ilmu duniawinya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam, ayo banyakan mana Ustaz Syam? Ayo. Tapi guru kesemuanya, Ustazah Lulung, Mbak Nandang, Mas Soni. Ibu yang bertanya, yang mana itu ilmu duniawi? Yang mana itu ilmu agama, yang mana itu ilmu duniawi? Ya. Itu yang mesti kita pelajari terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa. Apa doanya? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Nabi Muhammad diajarkan agar menambah ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika mau berdakwah kepada Firaun, maka Nabi Musa mengakui kekurangannya. Apa kekurangan Nabi Musa alaihissalam? Kekurangan dalam hal bicara, retorika, dalam hal ngomongnya. Itu Nabi Musa agak kesulitan di situ, tapi ilmunya ada. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, waj'alli wazira min ahli Harun akhi. Ya Allah, izinkan aku menjadikan Nabi Harun ini, kakakku ini sebagai asistenku, pembicaraku nanti. Kenapa? Nabi Musa mengakui kalau ilmu ngomong jagoan Harun daripada saya. Maka kalau ditanyakan bagusan mana, ilmu dunia atau ilmu agama? Semua ilmu dunia kalau diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ilmu agama. Tapi kalau yang ibu maksud ilmu agama itu adalah ilmu fikih, hukum-hukum sholat, hukum-hukum ini, hukum tajwid. Maka itu adalah ilmu yang menjadi fardu ain. Kewajiban masing-masing, semua wajib mempelajari. Kalau dia adalah ibadah yang wajib, maka hukum mempelajari ilmunya juga wajib. Contoh apa? Sholat 5 waktu itu wajib atau tidak? Wajib. Berarti hukum mempelajari sholat 5 waktu adalah wajib. Bagi setiap muslim. Baca Quran wajib atau tidak? Wajib. Maka hukum mempelajari bacaan Al-Quran, cara baca Quran adalah wajib bagi setiap muslim. Naik haji wajib atau tidak? Wajib. Maka seorang wajib mempelajari ilmu tentang ibadah haji. Urusan mampunya belakangan, bukan urusan kita itu. Kita pelajari dulu ilmunya, wajib. Yang urusan mampu tidak mampu urusan Allah itu. Urusan kita harus belajar tentang haji. Tahu-tahu dapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu zakat wajib atau tidak? Wajib. Karena zakat itu wajib. Ilmu waris wajib kita pelajari? Wajib. Kenapa? Karena masing-masing kita akan mewarisi sesuatu kepada anak cucu kita. Maka ilmu agama tidak bisa dilepaskan dari hidup kita. Kenapa? Dia adalah fardu ain, fardu bagi setiap muslim. Ilmu agama yang seperti apa? Ilmu untuk mempelajari ibadah yang wajib. Urusan yang belakang-belakangnya lagi nanti seperti ilmu tasawuf, ilmu bagaimana ma'rifah, ilmu seperti ini. Nah, itu tidak semuanya wajib bagi kita. Tapi ada ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Seperti apa? Wajib cinta sama Nabi? Wajib. Berarti wajib juga mempelajari tentang Nabi.
Wajib berakhlak baik, wajib. Maka ilmu tentang akhlak juga wajib dipelajari. Segala sarana menuju yang wajib, itu wajib juga hukumnya. Lebih baik mana? Orang yang banyak ilmu agamanya atau orang yang banyak ilmu duniawinya. Kita lihat kalau ilmu tersebut membuatnya semakin baik, semakin menjalankan ketaatannya, maka itu adalah ilmu yang baik baginya. Karena ada juga orang mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan Quran. Ada juga. Ya Allah. Ada juga orang mempelajari Nabi Muhammad untuk mencari kekurangannya Nabi Muhammad. Ya ada Allah. juga gitu. Bahaya kalau gitu ya. Bahaya. Terima kasih Ustaz Syahab untuk Sama-sama, penjelasannya. Masya Allah pertanyaannya bagus-bagus, pembahasannya juga bagus-bagus. Tapi yang pasti setelah ini akan lebih bagus lagi. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.